Abu Nawas menggunakan akal sehat. Abu Nawas dikenal sebagai sosok yang cerdik. Sebagai penyair ulung, tak jarang ia diundang untuk membacakan syair di beberapa tempat, bahkan di kediaman Sultan Harun ar-Rasyid. Beberapa kali diundang oleh Sultan, Abu Nawas pun semakin tersohor. Pada masa mudanya, kemasyhuran Abu Nawas tidak diimbangi dengan kesolehannya. Tak sedikit beberapa riwayat menyebut bahwa Abu Nawas muda suka berfoya-foya, maksiat, dan perilaku negatif lainnya. Kebiasaan jeleknya pun berubah pada masa tuanya. Abu Nawas adalah sosok yang cerdik. Tidak jarang ia mempermalukan Sultan dengan kelucuan dan kecerdikannya. Ulah Abu Nawas tidak dapat dimaafkan, tetapi tidak ada alasan apapun untuk menjeratnya dengan hukuman. Banyak cara telah dilakukan Sultan untuk menghukum dan menguji Abu Nawas. Akan tetapi tidak sedikit pula upaya Abu Nawas berhasil lepas dari jeratan sang Sultan. Suatu hari Sultan sudah memiliki cara untuk menjerat Abu Nawas. Dengan bangga Sultan menemukan cara untuk membalas dendam kepada Abu Nawas. Sultan pun mengundang Abu Nawas ke istana. Ia mengutarakan bahwa akan berburu beruang di hutan. Sultan meminta Abu Nawas ikut serta. Di benak Sultan, Abu Nawas akan kalah kali ini, sebab Abu Nawas dikenal takut kepada beruang. Pada hari yang telah ditetapkan, Sultan bersiap-siap berangkat. Ia memerintahkan prajurit untuk menjemput Abu Nawas di rumahnya. Tak ayal kedatangan prajurit menyebabkan Abu Nawas khawatir dan sedikit merasa takut. Bukan takut pada prajurit yang datang ke rumahnya, tetapi ia takut nantinya akan benar-benar bertemu dengan beruang di hutan, dan dirinya dijadikan tumbal oleh Sultan. Namun apa boleh buat? Ia harus menaati titah Sultan. Pada hari itu pula, Abu Nawas dan Sultan Harun ar-Rasyid berangkat menuju hutan. Sebelum memasuki hutan, cuaca tiba-tiba berubah. Sadar bila turun hujan deras, maka rencana perburuan akan gagal. Sultan pun tidak kehilangan akal. Ia memanggil Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, apakah kamu tahu kenapa aku memanggilmu?" "Tuanku, hamba minta maaf. Hamba tidak mengetahui kenapa Baginda memanggil saya," jawab Abu Nawas dengan nada sedikit gentar, karena diliputi bayangan akan sosok beruang yang menakutkan di hutan. "Kau pasti tahu bahwa sebentar lagi akan turun hujan. Karena hutan masih jauh dari sini, maka akan kuberi kuda untuk menyelamatkan diri dari hujan. Sayangnya kau kebagian kuda lambat. Nanti saat santap siang, kita berkumpul di tempat aku beristirahat. Jika nanti hujan turun, kita semua harus menyelamatkan diri dari hujan dengan cara masing-masing agar pakaian kita tetap kering." Setelah itu, Sultan dan rombongan bergerak cepat ke depan. Sementara itu, Abu Nawas berjalan pelan karena kuda yang ditungganginya lambat. Ia berpikir cepat bagaimana bisa menghindar dari hujan. Ia sadar kudanya yang lambat tentu akan menyebabkan perjalanannya sedikit tersendat. Hujan benar-benar turun dengan lebat. Sultan dan rombongannya pun tak selamat dari hujan walaupun mereka menunggangi kuda yang cepat. Sesampainya di tempat istirahat, hujan pun reda. Sembari menunggu Abu Nawas, Sultan dan para prajurit mencoba mengeringkan pakaian mereka. Tidak sampai kering, sosok yang dinanti tiba dengan mengenakan pakaian kering. Sultan merasa heran. Ia nyaris tidak percaya karena kuda lambat yang ditunggangi Abu Nawas basah kuyup, sedangkan Abu Nawas tetap kering. Pada hari berikutnya, Sultan memberikan seekor kuda cepat pada Abu Nawas. Usai Sultan dan rombongan berpencar, hujan kembali turun dengan deras. Bahkan hujan turun lebih deras daripada hari kemarin. Praktis pakaian Sultan dan prajurit basah kuyup.
Tapi anehnya sang sultan pun keheranan melihat Abu Nawas tiba di peristirahatan kedua dengan pakaian yang kering. Padahal sultan dan prajurit basah kuyup, sedangkan Abu Nawas juga telah menunggangi kuda yang cepat. Tidak seperti hari sebelumnya. Akhirnya sang sultan berkata, "Abu Nawas, terus terang aku heran dengan cara kau menyelamatkan diri dari hujan. Saat aku menunggang kuda cepat atau lambat sama saja. Pakaian yang aku kenakan tetap basah kuyup. Tetapi kenapa kau tidak basah kuyup seperti kami, walaupun menunggang kuda cepat atau lambat?" tanya sultan penuh selidik. "Maaf tuanku, itu sangat mudah. Sebenarnya hamba tidak menyelamatkan diri dari hujan. Ketika hujan akan turun, hamba cepat-cepat melepaskan pakaian. Kemudian pakaian tersebut hamba lipat. Selanjutnya, pakaian yang dilipat tersebut hamba duduki agar tidak basah diguyur hujan. Hamba lakukan ini sampai reda," jawab Abu Nawas memecah penasaran sang sultan. Sementara itu, sultan terpaku mendengar penjelasan Abu Nawas. Abu Nawas pun tersenyum riang gembira hingga pulang lagi ke kediamannya. Ia kembali menang melawan jebakan sultan dan selamat dari beruang yang tidak didapatkan di hutan. Demikian, semoga bermanfaat.